PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Rakyat Tibet memang tidak suka mancing. Boleh kau periksa di mana-mana, kau tidak akan menjumpai orang yang sedang mancing. Padahal sungai di wilayah bagian selatan ini cukup banyak dan ikannya juga banyak. Kenapa begitu, Paman? Apakah dilarang menangkap ikan di sungai? Tidak, sama sekali tidak dilarang. Lalu, kenapa? Orang Tibet tidak begitu suka pada ikan sungai. Ya, mereka sangat gemar makan daging hewan ternak. Oh. Tapi ada juga sebagian kecil yang suka makan ikan sungai. Itulah makanya di pasar-pasar yang jual ikan sungai sedikit sekali. Sehingga tidak ada pedagang ikan sungai. Berdagang ikan, ya terutama ikan sungai, hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan, sebagai pelengkap kecil dari pekerjaan pokoknya, berdagang barang lainnya. Iya. Nah, kita sudah tiba di perbatasan kota Lhasa. Oh ya? Pantas. Rumah-rumah penduduk semakin banyak dijumpai. Paman Biksu, itu apa? Mana? Itu, di puncak bukit yang tinggi itu. Jauh sekali. Samar-samar saya melihat sebuah bangunan yang besar dan megah. Seperti sebuah istana. Oh, itu. Itulah istana atap langit. Istana atap langit? Ya. Paman ada-ada saja. Langit ya langit, istana ya istana. Mana bisa istana menjadi atap langit? Itu hanya kiasan saja. Oh, kiasan. Nah, karena negeri Tibet ini negeri yang tertinggi di dunia. Sebab letaknya di lereng pegunungan Himalaya yang paling tinggi, maka Tibet sering dijuluki orang sebagai negeri atap dunia. Oh, iya. Dan karena istana yang kau lihat di kejauhan itu letaknya lebih tinggi dari negeri Tibet, maka istana itu dijuluki Istana Atap Langit. Oh, begitu. Namanya sendiri apa, Paman? Potala. Potala. Ya, Istana Potala itu letaknya di puncak Bukit Putuau. Bukit Putuau. Ya, dibangun oleh Raja Songzan Ganbu. Iya. Ayo, kita jalan terus. Nanti dari rumahku di Bihara Jokang, kau akan bisa melihat Istana Potala itu lebih dekat, sehingga lebih jelas. Baik, Paman. Raden Bentar, kita sudah tiba di Lhasa. Wah, ramai juga kota Lhasa ini. Penduduknya cukup padat. Lhasa adalah kota yang paling besar dan paling ramai. Sebab Lhasa ibu kota kerajaan Tibet. Iya. Rumah Paman di mana? Di belakang Bihara Jokang. Di dalam kota? Atau agak ke pinggir kota? Di dalam kota. Oh iya? Ayo, jalan terus, ikuti aku. Baik, Paman. Di sepanjang jalan-jalan di dalam kota Lhasa ini, banyak sekali orang yang menganggukkan kepala, memberi salam kepada Paman. Hampir setiap 5 langkah, mesti ada yang memberi salam kepada Paman. Hampir seluruh penduduk Lhasa mengenal aku, Bentar. Sebab aku ketua biksu Bihara Jokang, bihara yang terbesar di kota Lhasa ini. Oh iya.
itulah Bihara Jokar. Oh, besar, megah, luas dan tinggi. Dikelilingi tembok yang tinggi, seperti tembok benteng keraton. Dan di puncak menara itu ada sepasang genta dan 2 buah lonceng yang sangat besar, diapit oleh 2 buah patung kambing, meringkup sebuah benda berupa roda. Semuanya dari emas, kuning berkilau-kilauan. Rumahku di belakang. Mari, kita mengambil jalan samping. Baik, Paman. Nah, itulah rumahku. Oh, besar banget. Bangunan pondok yang besar dan panjang, seperti sebuah padepokan. Memang, itu padepokan. Padepokan? Ya, di sini namanya asrama. Asrama biksu. Maksud Paman? Di asrama biksu itu, tempat tinggal para biksu. Cukup banyak. Ada 20 orang lebih. Oh, jadi itu bukan rumah Paman sendiri? Bukan. Asrama itu milik kami bersama. Jadi aku tinggal di asrama. Tidak jauh berbeda dengan padepokan. Guru dan murid bersama-sama tinggal di sebuah rumah panggung yang besar dan panjang. Iya. Tapi ada juga padepokan yang tidak hanya memiliki sebuah pondokan, melainkan 2 atau 3 buah pondokan. Dan biasanya guru besar padepokan itu akan tinggal di sebuah pondokan tersendiri. Sama dengan aku. Aku juga menempati sebuah rumah tersendiri. Oh ya? Yang mana? Di belakang asrama biksu ini. Ada pekarangan yang luas. Di pojok pekarangan ada sebuah rumah yang mungil. Ya, disitulah aku tinggal. Saya ingin melihatnya. Ayo. Omitohud. Itu biksu Naboya. Salah sebuah pintu kamar. Dari pintu-pintu kamar yang berjejer banyak itu terbuka. Dan keluar seorang biksu. Biksu itu masih muda. Dan badannya kurus. Tidak seperti Paman Kampala, gendut. Tapi kepalanya sama, gundul. Dan juga memakai jubah kuning. Omitohud. Selamat datang kembali di rumah, Tuan Ketua. Saya bahagia melihat Tuan Ketua telah kembali pulang dengan selamat. Tak kurang suatu apa. Terima kasih, Naboya. Di mana yang lainnya? Berada di barak, Tuan Ketua. Mendengarkan khotbah biksu wakil. Nah, perkenalkan, ini calon muridku, Raden Bentar, yang datang dari negeri yang jauh, dari Jawa Dwipa. Selamat datang di Jokang, Tuan Muda. Terima kasih, saudara biksu. Naboya, aku ingin istirahat, mengendorkan otot-otot sehabis menempuh perjalanan jauh. Silahkan, Tuan Ketua. Nah, inilah rumahku, Bentar. Ayo, masuk. Cukup besar dan nyaman. Dan keadaannya bersih. Ruangan tengah cukup lebar. Tidak ada kursi, tidak ada meja. Sebuah permadani yang sangat bagus terhampar menutupi hampir seluruh lantai yang terbuat dari tembok. Isi perabotan tidak seberapa, tapi ditata dengan apik sehingga nampak teratur dan asri. Rumah ini rumah mungil. Kamarnya hanya ada 2. Nah, kau boleh tinggal di kamar yang itu. Baik, Paman. Sekarang kau boleh istirahat. Nanti malam ada sidang para biksu, dan aku sebagai ketua harus memimpin sidang itu. Ya, Paman. Kau boleh jalan-jalan melihat keramaian kota Lhasa di waktu malam hari, atau kemana kau suka. Baik, Paman. Malam sudah tiba. Betapa indahnya di lingkungan asrama biksu ini. Lampu-lampu lampion bertebaran di setiap pojok. Bagus sekali. Berpuluh-puluh pelita
berjejer di setiap dinding. Apinya kelap-kelip ditiup angin lembut, membuat suasana amat syahdu. Para biksu sudah berkumpul di muka barak. Mereka akan bersidang. Biksu-biksu itu rata-rata masih muda, dan tidak semuanya berpakaian jubah kuning. Bahkan kebanyakan berpakaian bebas. Rupanya hanya kalau ada upacara yang penting atau mau pergi keluar asrama, barulah mereka memakai jubah kuning yang sama. Hanya satu, yaitu kepala. Kepala mereka semuanya sama, gundul. Malam ini, Paman Biksu Kampala akan memimpin sidang para biksu. Baiklah, aku pergi keluar jalan-jalan. Asrama biksu ini letaknya persis di belakang Bihara Jokang dan sangat dekat. Jaraknya paling hanya 20 langkah. Dipisahkan oleh sebuah halaman yang kecil, ditumbuhi rumput yang rapi dan teratur. Di sini semuanya selalu nampak rapi dan teratur. Tapi batas belakang bihara itu tidak ada pintu. Yang nampak hanya dinding tembok benteng menjulang tinggi. Lalu kalau biksu-biksu itu mau masuk ke bihara, lewat jalan mana? Biarlah. Itu urusan mereka. Bihara Jokang itu megah sekali. Aku jadi penasaran. Ingin tahu keadaan di bagian dalam. Ada apa saja di dalam sana? Baik. Aku lompati saja tembok benteng itu. Hop, ya! Aku sudah berdiri di atas tembok benteng bihara dan bisa melihat ke dalam. Luas sekali pekarangan bihara itu. Baiklah, aku akan turun. Hop, ya. Ya, aku sudah berada di dalam. Di pekarangan belakang bihara. Hei, ada serangan. Ya. Gila, tombak. Siapa yang melakukan serangan gelap, melempar aku dengan sebuah tombak? Itu ada lagi. Edan, 5 batang anak panah. Tapi satu pun tidak ada yang bisa mengenai aku. Nah, itu ada lagi. Sinting. Bisa banyak banget. Gila, 10 buah pisau meluncur cepat sekali, mengebur aku dari segala arah. Ya, tapi tak satu pun yang bisa mengenai aku. Gawat, 5 orang bermunculan dari balik pilar. Semuanya berbalut kain, dari kaki sampai kepala tertutup oleh pakaian putih-putih yang ketat. Hanya matanya saja yang kelihatan. Siapa mereka? Jangan serang! Aku bukan orang jahat! Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin melihat-lihat saja. Apapun alasanmu, kau masuk tanpa izin. Ragu! Serang! Pemuda asing itu mengeluarkan senjata itu kembali. 2 buah pisau. Satu di tangan kiri, satu lagi di tangan kanan. Gerakannya lambat, tapi mantap. Menunjukkan tenaga yang sudah sangat kuat.
Bentuknya aneh sekali. Kalau memukul atau menangkis, menendang, berkilip dan menusuk. Bentuk lipatan tangan dan kakinya aneh. Tapi, ampuh sekali. Orang anak buahku tidak bisa mendesak dia. Padahal anak buahku semuanya sudah mencapai tingkat akhir dari ilmu bermain pedang. Si Palai kena, dia terjungkal, dagunya kena tendang, terbanting ke tanah dan pingsan. Sekarang si Belai yang kena, juga dagunya yang kena tendang, terjungkal dan pingsan. Anak buahku tinggal 2 orang. Mereka mulai gugup melihat 2 orang temannya terkapar di atas tanah. Tapi biarlah, aku jangan turun dulu. Aku ingin tahu apakah pemuda asing itu bisa merobohkan semua anak buah. Dinding, dua-duanya anak buahku terjungkal sekaligus. Semuanya tergeletak di tanah, pingsan. Hebat sekali pemuda asing itu. Kau hebat pemuda asing. Hop! Sudah. Tidak usah dilanjutkan. Saya datang ke sini bukan untuk mencari permusuhan. Tapi kau sudah menjatuhkan 4 orang anak buahku. Mereka tidak apa-apa. Mereka hanya pingsan. Tuh, mereka sudah bangun lagi. Tidak apa-apa bukan? Setan! Kau menghina kami. Menghina? Kau mempermainkan kami. Sengaja kau tidak membunuh anak buahku. Cuma dibuat pingsan sebentar. Itu berarti kau sombong, memperlihatkan kepadeanmu. Oh, maksudku bukan begitu. Cukup. Sekarang hadapi aku. Gawat juga ini orang. Tidak bisa diajak damai. Tidak bisa diajak pengertian. Ya, apa boleh buat. Aku ingin tahu juga kehebatan pemimpinnya ini. Ayo, maju. Setan. Gendeng. Lihat Sabong, Purai ketua regu kita sudah mulai bertarung dengan orang asing itu. Hebat sekali dia. Bahkan terlalu hebat. Bisa merobohkan kita berempat hanya dalam waktu yang singkat. Iya, benar. Selama ini belum pernah ada yang sanggup menandingi kita. Kita pernah kalah waktu bertarung dengan Jadras, tokoh sakti ketua perguruan Muaraki. Tapi itu lama sekali. Bertarung 1 hari penuh, kita baru kalah. Tapi pemuda asing itu hanya beberapa gebrakan saja, kita semuanya terjungkal. Iya, benar. Berarti dia juga jauh lebih hebat dari Jadras. Berarti pula Purai ketua regu kita tidak akan menang melawan pemuda asing itu. Iya. Hei, Purai dapat mengimbangi pemuda asing itu. Iya. Bahkan sedikit demi sedikit bisa mendesaknya. Aku rasa kita belum kalah. Artinya kita tidak kalah oleh pemuda asing itu. Loh, kita akan roboh, terjungkal. Ya, hanya pingsan sebentar saja. Lantas kalau kita serang, ia akan meningkatkan daya serang lagi. Nah, aku yakin kita akan bisa merobohkan pemuda asing itu. Iya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasil dari pertarungan yang sedang berlangsung itu. Iya. Tuh, lihat. Pemuda asing itu mundur terus. Dia
dia terdesak. Oh, iya ya. Gerakan pemuda asing itu ternyata lamban. Sedangkan pedang Purai berputar-putar sangat cepat. Sebentar lagi pasti pemuda asing itu akan roboh. Lihat saja. Purai roboh. Dia terjungkal, pedangnya lepas, terbanting ke tanah dan pingsan. Yang terdesak pemuda asing itu. Kenapa Purai yang terjungkal? Iya, kau benar, Tabong. Pemuda asing itu benar-benar hebat. Dia pura-pura terdesak, padahal menunggu kesempatan. Begitu Purai lengah, waduh, secepat kilat dia menyodok dari bawah, lalu membanting Purai. Bangunlah, saudara. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Seperti yang kalian sebut-sebut sejak tadi, bahwa aku memang orang asing. Kau hebat sekali. Kami mengaku kalah. Dari manakah asal negerimu? Jawa Dwipa. Hah? Jawa Dwipa? Iya, benar. Jauh sekali negeri itu. Iya, jauh sekali. Aku tidak tahu maksud kedatanganmu ke sini. Tapi, kalau kau memaksa untuk masuk ke dalam bihara, kami akan menahan. Meskipun kau hebat, kami tidak peduli. Demi kehormatan, kami akan bertempur sampai mati. Aku juga tidak tahu siapa saudara-saudara ini. Sebab dari kaki sampai kepala berpakaian rapat, yang kelihatan hanya mata. Tapi dari nada suara dan sikap kalian menunjukkan bahwa kalian orang-orang yang punya disiplin tinggi dan semangat baja. Tapi percayalah, saya tidak punya maksud jahat sedikit pun. Bila demikian, sudilah mengatakan maksud yang sebenarnya. Saya datang ke negeri Tibet ini dijemput oleh Biksu Kampala. Hah? Ketua? Benar. Biksu Kampala, ketua para biksu Bihara Jokang. Apabila sang ketua Biksu Kampala jauh-jauh pergi ke tanah negeri Jawa Dwipa untuk menjemput saudara, berarti saudara orang yang istimewa. Istimewa sih tidak. Hanya Paman Biksu Kampala berkeinginan mengangkat saya menjadi murid. Murid? Benar. Saya calon murid Paman Biksu Kampala. Siapakah nama anak muda? Bentar. Iya. Saudara Bentar. Bukannya kami tidak percaya, tapi kami perlu bukti. Benar. Dia muridku. Ketua! Bentar. Rasa ingin tahumu terlalu besar, sehingga kau lalai minta izin dariku untuk masuk ke dalam bihara. Maaf, Paman Biksu. Mula pertama, saya tidak berniat untuk masuk ke sini. Tapi keinginan itu tiba-tiba saja timbul ketika saya berjalan melewati tempat ini. Purai. Mohon maaf, Ketua. Saya menyesal tidak memeriksanya dengan seksama terlebih dahulu. Saya terlanjur kaget ada orang asing melompat dari tembok benteng. Sudahlah, aku mengerti. Kau hanya menjalankan tugas. Iya, benar, Ketua. Nah, bukalah kain pembalut yang menutupi wajah kalian. Baik, Ketua. Setelah mereka membuka kain pembalut wajah, ternyata yang 4 orang itu masih muda-muda. Sedangkan Purai, ketuanya, seorang laki-laki tua. Bentar. Pak Purai dan 4 orang anak buahnya yang masih muda-muda, sebaya denganmu ini, adalah kelompok penjaga keamanan Bihara Jokang. Pantas galak-galak. Maklum, di dalam bihara ini banyak barang-barang berharga, terutama benda-benda kuno, peninggalan zaman dulu. Kan sayang kalau hilang. Betul, Paman. Nah, bukalah pintu bihara.
Segera, Ketua. Masuklah, Bentar. Baik, Paman. Bukan main. Luas sekali wihara ini. Seluruhnya terbuat dari kayu. Kayu-kayu yang khusus supaya tahan lama. Kalau bisa bertahan sampai anak cucu dan keturunan seterusnya. Iya, Paman. Di sana sini dihias dengan hiasan-hiasan dari emas, perak, dan perunggu. Indah sekali. Patung. Patung banyak sekali. Hampir setiap jengkal pasti ada patung. Di dalam wihara ini, patung-patung seluruhnya berjumlah 2.000. 2.000 patung? Ya. Luar biasa. Terlalu banyak. Kita sekarang akan memasuki ruang tengah. Ya, Paman. Ruang tengah wihara ini bertingkat 4. Wah, tingkat 4? Ya, kita harus menaiki tangga yang tinggi dan panjang melingkar-lingkar. Iya. Rupanya orang Tibet ini suka sekali sama warna. Maksudmu? Apa saja diberi warna. Ya, merah, biru, kuning, hijau. Meriah banget. Ya, orang Tibet senang pada kemeriahan. Nah, itu tangga yang menuju ke lantai 1, 2, 3, dan 4. Tangga itu nampak memanjang dan menaik. Sudah bisa dibayangkan bahwa kita akan naik lama sekali. Saking panjangnya tangga itu. Ayo, kita naik. Baik, Paman. Kau tukang mengembara naik turun gunung. Tangga itu tidak ada separuhnya mendaki Gunung Wangsit di Madanggara. Ya, kita sekarang sudah berada di lantai ke-1. Paman, lampu-lampu minyak di sini banyak sekali. Lampu-lampu minyak itu minyaknya minyak yak. Oh iya? Susu yak diolah menjadi mentega. Setelah jadi mentega, selanjutnya bisa dijadikan minyak untuk minyak lampu. Iya. Ayo, kita terus naik ke lantai 2. Baik, Paman. Benar-benar patung yang amat elok. Itukah Raja Songsan Ganbu yang duduk bersila, memakai pakaian kebesaran dan duduk di sebelah sana? Benar. Lalu kedua wanita yang duduk di samping kiri dan kanan, siapa, Paman? Kedua-duanya istri Raja Songsan Ganbu. Yang sebelah kanan seorang putri dari Tiongkok namanya Wen Cheng. Sedangkan yang di sebelah kiri seorang putri dari Nepal, namanya Tritsun. Iya. Jadi Raja Songsan Ganbu inilah yang mendirikan istana Potala yang terletak di puncak bukit Putuo. Benar. Paman, raja yang keberapa di kerajaan Tibet ini Raja Songsan Ganbu memerintah? Raja yang pertama. Yang pertama? Ya. Sebelumnya
Tibet merupakan wilayah yang terpecah-pecah, terdiri dari beberapa kerajaan kecil. Satu sama lain selalu bertikai dan bermusuhan. Sering terjadi perang di antara kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian muncullah seorang pemuda perkasa, berjuang keras dengan segala daya, berusaha untuk mempersatukan Tibet. Setelah melalui perjuangan selama bertahun-tahun, dia berhasil mempersatukan seluruh Tibet. Kemudian, dia menjadi Raja Tibet dengan gelar Song Zhan Ganbu. Hebat, luar biasa. Selanjutnya, dia mendirikan sebuah kota sebagai ibu kota kerajaan Tibet. Kota itu diberi nama Lhasa. Lhasa? Ya, kota Lhasa di mana kita sekarang berada. Sama sekali aku tidak menduga sebelumnya. Marilah kita melihat-lihat ruangan lain. Baik, Paman. Kita sudah berada di tingkat paling tinggi dari kuil ini. Bentar, kau lihat. Iya. Dari sini saya bisa melihat ke seluruh kota. Dan dengan jelas pula, saya bisa memandang istana Potala di puncak ketinggian Bukit Putluo itu. Saya ingin ke sana, Paman. Untuk mengunjungi istana Potala tidak bisa dilakukan dengan sembarang waktu, Bentar. Melainkan ada waktunya yang tertentu. Ya, Paman. Saya mengerti. Nah, sekarang kita turun dan pulang. Baik, Paman. Pamong? Iya, Pak. Iya, Pak Pure. Apakah ketua biksu Kampala dengan pemuda Bentar sudah selesai melakukan peninjauan di kuil Jokang? Sudah, Pak.